Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Mas Ganteng Alvlog, tapi gak vlog ya. Kali ini Mas Ganteng Alvlog akan bercerita dan akan memulai konten podcast lagi ya. Dalam ada konten podcast kali ini Mas Ganteng akan konten podcast kembali dan rutin lagi ya, berjudul Kimi no Saware, berada di sisimu bagian 1. Sebuah cerita yang mengingatkan kita tentang sederhananya cinta saat sekolah. Hello, I am Kiyomi. Bagian 1, awal mula. Sebelum kita memulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe guys, dan tonton konten-konten yang lainnya dari channel Mas Ganteng Alvlog ya. Semoga kalian selalu diberikan setan, selamatan, panjang umur, dan lancar rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung mulai ceritanya. Podcast teman tidur untuk kalian semua. Pagi yang cerah dengan semerbak bunga sakura di pucuk-pucuk pohon. Kiyomi menyusuri jalan kecil dengan sepedanya. Ia mengayuh sepedanya sekuat tenaga. 10 menit lagi bel sekolah berbunyi, tapi ia belum sampai setengah perjalanan. Sepanjang perjalanan di kanan dan kiri jalan terlihat bunga-bunga sakura bermekaran indah. 2 minggu setelah musim ajaran baru masih diiringi oleh mekarnya bunga-bunga sakura putih dan merah muda yang cantik. Kiyomi selalu menyukai momen ini, jadi yang berperan hari ini adalah Kiyomi, peran utamanya guys. Akhirnya ia tiba di kota Kokage. Ia melirik arlojinya. Beberapa menit lagi bel masuk berbunyi. Dengan sigap ia segera memarkirkan sepedanya tepat di bawah pohon sakura yang penuh dengan bunga. Saat ia ingin bergegas lari menuju kelasnya, sekian detik kemudian seorang anak laki-laki hampir menabrak dirinya dengan sepeda yang bermodel sama dengan milik Kiyomi. Tidak ingin memperpanjang waktu, Kiyomi segera bergegas kelas. Tadinya anak laki-laki itu ingin menolong Kiyomi dan meminta maaf, namun mengurungkan niatnya saat Kiyomi dengan acuh bergegas pergi. Anak laki-laki itu kemudian memarkirkan sepedanya tepat di samping sepeda Kiyomi. Sementara itu, Kiyomi dengan napas terengah-engah sampai di depan pintu kelas saat bel masuk berbunyi. Syukurlah ia menaruh tasnya di bangku sebelah jendela. Kiyomi-chan, panggil Hana, teman sebangku Kiyomi. Ya, Kiyomi menoleh dengan senyuman seperti biasanya. Hari ini kau datang lebih siang dari biasanya. Iya. Kau tahu tadi pagi aku mencari sepasang kaos kakiku yang hilang secara misterius, Hana. Dan kau tahu aku mencarinya sampai sudut-sudut rumah. Lalu bagaimana kau bisa menemukannya? Ternyata masih di dalam sepatuku. Kupikir kaos kaki ini sudah ikut ku laundry. Ternyata belum.
Hana, jangan beritahu siapapun kalau kaos kakiku belum kucuci selama seminggu ya. Kiyomi memacamkan tatapannya pada Hana. Sementara itu Hana berusaha menahan tawa. Dasar kau ini ceroboh sekali. Hana akhirnya tertawa karena tak bisa menahannya lagi. Namun tawa itu terhenti ketika Sensei masuk ke dalam kelas. Kiyomi dan Hana menghabiskan istirahat siang di kantin. Seperti biasa, Kiyomi membawa roti berlapis selai coklat dan blueberry kesukaannya, sedangkan Hana membawa bento yang berisikan nasi serta ebi yang sepaket dengan mayonaise. Mereka saling bertukar makanan dengan tertawa riang. Bukankah kau perempuan yang hampir kutabrak pagi tadi? Tanya seorang anak laki-laki yang membuat Kiyomi dan Hana berhenti tertawa. Kiyomi mengangkat wajahnya. Ia menyipitkan matanya sambil berpikir apa yang terjadi pagi tadi. Rupanya kau. Hana sibuk berganti melihat tingkah mereka berdua. Lalu ia memberanikan bertanya, itu wa dari Desuga Kiyomi-chan. Ini orang yang tadi pagi hampir menabrakku. Hana, aku sampai lupa kejadian tadi karena terburu-buru pergi ke kelas. Kiyomi kembali memandang anak laki-laki itu. Aku minta maaf. Tadi aku tidak sengaja. Kenalkan aku Takata Kenichi kelas 1A. Anak laki-laki yang bernama Kenichi itu tersenyum manis sambil melakukan ojiki. Tidak apa-apa Kenichi-kun, ujar Kiyomi. Aku Yutaka Kiyomi kelas 1B. Dan ini teman sebangkuku, Kasugihana. Aku jarang melihat kau di koridor kelas. Ya, aku memang jarang keluar kelas, Kiyomi. Bergabunglah makan bersama kami, Kenichi-kun, Hana menyahut. Kenichi lalu mengangguk dan meletakkan bentonya di meja. Sejak saat itu mereka bertiga selalu menghabiskan jam makan siang mereka. Matahari terasa terik pada musim semi tahun ini. Kiyomi menutupi matanya dengan tangan kanannya dan berlari ke tempat sepedanya tadi diparkir. Tanpa berbibu, Kiyomi langsung menaiki sepedanya dan mengayuhkannya dengan menuju ke pagar sekolah. Tapi ada yang aneh. Rasanya sepeda ini lebih tinggi dari biasanya dan banyak terasa empuk sekali seperti tak berangin. Kiyomi berhenti dan memutar otaknya. Bukankah ini sepeda Kenichi-kun? Mengapa bisa tertukar? Disio, aku harus bagaimana? Kiyomi tambah panik ketika ternyata ban sepeda Kenichi bocor dan tak bisa digunakan. Ia tak tahu harus bagaimana lagi. Lalu seketika itu Kiyomi melihat Kenichi yang sedang mengayuh sepeda milik Kiyomi 50 meter di hadapannya. Kenichi, tunggu. Hei, tunggu. Berhenti kau. Kiyomi mengeluarkan seluruh tenaganya untuk memanggil Kenichi. Seketika itu juga Kenichi berhenti dan menatap ke arah Kiyomi dengan raut kebingungan. Hei kau, kemarilah, cepat. Dengan keadaan yang masih bingung, Kenichi berbalik mengayuh sepedanya dan menghampiri Kiyomi yang sedang panik. Ada apa, Kiyomi? Hei kau, lihatlah. Sepeda kita tertukar. Untuk? Kenichi sekarang memeriksa sepeda yang dipegang oleh Kiyomi. Kemudian memeriksa ban belakangnya yang bocor.
Bagaimana aku bisa menaikinya jika bannya bocor seperti ini, Kenichi? Gomene, Kiyomi, baiklah. Bawalah sepedamu dan aku akan membawa sepedaku ke bengkel. Bukankah bengkel ini lumayan jauh dari sini? Biarkan aku menemanimu. Tidak usah, Kiyomi, pulanglah, aku bisa sendiri. Aku akan menemanimu. Bukankah hal yang dilakukan sendirian akan terasa membosankan? Kenichi tersenyum sambil menonton sepedanya. Kiyomi merasa tidak enak jika harus mengayuh sepedanya. Jadi ia menonton sepedanya di samping Kenichi. Mereka saling membicarakan banyak hal. Ternyata mereka memiliki beberapa kesamaan hobi, yaitu berkunjung ke toko buku. Hanya di sisi lain, Kiyomi suka menulis sebuah cerita dan Kenichi hanya menyukai mengoleksi dan membaca karangan-karangan buku. Ternyata benar, perjalanan akan terasa menyenangkan jika dilakukan bersama-sama. Mereka akhirnya sampai di depan bengkel itu, namun sayangnya bengkel itu hampir tutup. Sayang sekali, nak, kami hampir tutup. Kalian bisa menitipkan sepeda kalian di sini dan mengambilnya esok. Seorang paman yang mengenakan kaos putih kumal itu muncul dari balik estalase bengkel. Tapi, bagaimana saya bisa pulang? Kenichi menghembuskan napasnya kecewa. Kenichi, kan ada sepedaku. Kita pulang bersama-sama saja. Bagaimana? Kiyomi menyahut dari belakang. Itu ide bagus. Pulanglah dengan temanmu ini dan besok pagi kau bisa mengambilnya di sini, oke? Paman itu tertawa. Baiklah paman, kami pulang dulu. Kenichi kemudian memarkirkan sepedanya dan membungkukkan badannya kepada paman pemilik bengkel tersebut seraya melangkah pulang. Kenichi, kau duduk di depan dan aku duduk di belakang. Kiyomi memberikan sepedanya pada Kenichi. Kenichi mengangguk dan mulai mengayuh sepedanya. Ternyata rumah mereka searah. Sambil memandangi senja di ufuk barat dan kelopak-kelopak sakura yang bermekaran, Kiyomi memejamkan matanya lalu mengulurkan tangan kanannya, membiarkan angin sore berhembus melewati sela-sela jarinya. Ingatlah perasaan ini. Kiyomi baru mengenakan Kenichi pada hari ini, namun rasanya mereka telah saling mengenal sejak dulu. Ada banyak kesamaan yang mereka miliki, layaknya Hana yang selalu mengerti isi hati Kiyomi. Kenichi pun mengerti apa yang Kiyomi rasakan. Apakah ini kali pertamamu menarik sepeda di bagian belakang, Kiyomi? Kiyomi membuka matanya. Kau benar, Kenichi. Sebelumnya aku selalu bersepeda sendirian. Walau terkadang aku dengan Hana, tapi Hana selalu duduk di bagian belakang. Tapi ngomong-ngomong, kau cukup berat ya, Kenichi tertawa. Hei, kau bilang apa? Kiyomi memukul pundak Kenichi dengan sedikit kesal. Kenichi mengayuh sepedanya dengan semangat. Mereka berceloteh panjang lebar sepanjang perjalanan seperti di lorong waktu. Segalanya terasa lebih cepat. Apapun yang Kiyomi bicarakan, Kenichi selalu punya tanggapan sendiri untuk pembicaraan Kiyomi juga sebaliknya. Langit mulai gelap, tapi masih ada secarik senja yang menghiasi kota ini. Jalan bebatuan ini bunga sakura.
Senja dan Kenichi skalanya terasa lebih baik. Dan begitulah hari ini berakhir. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu. Hari ini tepat sudah 2 hari Kiyomi dan Hana tidak makan siang bersama dengan Kenichi. Bukankah karena tidak ingin? Tapi mereka sudah 2 hari ini tidak bertemu dengan Kenichi. Teman-teman sekelasnya Kenichi bilang, Kenichi tidak masuk sekolah dengan izin ada acara keluarga. Ah, benarkah? Tapi jika benar, hati Kiyomi merasa tenang, juga rindu. Hari berikutnya pun sama. Kenichi belum juga muncul. Kiyomi makin khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi. 3 hari acara keluarga, apa itu benar? Saat pulang sekolah, ia memutuskan mengunjungi rumah keluarga Takata, tempat Kenichi tinggal. Rumahnya terlihat sepi. Berulang kali Kiyomi menekan bel, tapi tidak ada tanggapan. Lalu Kiyomi memutuskan pulang. Semalaman Kiyomi merasa gusar. Hatinya bertanya-tanya, kemanakah Kenichi? Mengapa ia menghilang di saat rindu-rindunya? Kiyomi kemudian memeriksa ponselnya. Ternyata ada dua pesan masuk dari Kenichi. Kenichi, Kyo, jangan cari-cari aku baik-baik saja. Kenichi, besok kita pasti bisa bertemu. Kiyomi bernapas lega. Ia menghapus segala pikiran buruknya. Senyumnya pun mulai mengembang. Kenichi, kau tahu, kau membuatku rindu siang malam. Walaupun sebenarnya aku tahu ini urusanku dan kau tidak salah apa-apa. Kau tidak melakukan apa-apa saja, aku rindu. Apalagi kau melakukan sesuatu yang spesial. Kenichi Aitakata. Sekolah menengah atas. Panggilan akrab guru kota makan udang goreng. Orang itu siapa? Sebutan untuk anak laki-laki yang sebaya sungguh. Maaf ya, ingin bertemu denganmu. Kini nih cerita dari kisah Kiyomi dan Kenichi ya. Sebuah cerita yang mengingatkan kita tentang sederhananya cinta saat sekolah ini. Terima kasih untuk beri penulis Salsabila Amalia. Terima kasih untuk semua pendengar podcast teman tidur Mas Kantang Vlog, dan terima kasih sudah like, komen, dan subscribe juga. Yuk, mungkin itu aja kontennya. Ditunggu cerpen dan konten berikutnya dari saya, dari Mas Kantang Vlog. Semoga kalian selalu berikan kesehatan, selamatan, panjang umur, dan lancar rezeki. Amin amin ya robbal alamin. See you next time. Bye bye.